Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Apakah sudah siap dan semangat untuk belajar kita pada pagi hari ini? Iya, harus semangat dan harus siap. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini semuanya, apakah ada yang tidak hadir? Iya, alhamdulillah, berarti hari ini semua siswa ibu pada hadir semua ya. Oke. Jadi anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, di sini ibu akan memberitahukan apa itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian demokrasi. Yang kedua, manfaat demokrasi. Yang ketiga, ciri-ciri kepribadian yang demokratis. Dan yang keempat, prinsip demokratis. Jadi anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum ke materi kita, ibu sedikit memberikan motivasi kepada kalian ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, jadi pesan ibu untuk siswa-siswa ibu, janganlah kalian bermalas-malas untuk belajar ya. Karena orang yang sukses itu dan orang yang pintar itu harus melalui proses dan perjuangan yang giat supaya bisa menjadi orang yang sukses. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, silakan kalian kumpulkan tugas rangkuman yang minggu kemarin ya. Ya, kumpulkan. Semuanya harus kumpul, tidak ada yang tidak kumpul ya. Oke, kita akan melanjutkan. Jadi, materi kita pada pagi hari ini yaitu demokrasi di Indonesia. Oke, anak-anak, di sini kita akan membahas yang slide pertama yaitu pengertian demokrasi. Ayo, di sini siapa yang bisa membacakan apa itu pengertian demokrasi? Ya, silakan Lia. Iya, benar sekali. Jadi, kata Lia tadi, demokrasi adalah yang berasal dari Yunani yang artinya demos dan kratos, rakyat pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Jadi, anak-anak, yang dibilang Lia tadi itu benar ya. Anak-anak, yang selanjutnya yaitu ada juga demokrasi menurut para ahli. Jadi demokrasi menurut para ahli ini ada Abraham Lincoln, Carles Costello, Koenjoro Puerbo Pranoto, dan Aristotle. Oke anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Jadi, demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang selanjutnya, demokrasi menurut Charles Costello adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Dan yang selanjutnya, demokrasi menurut Koenjoro Puerbo Pranoto adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Dan yang selanjutnya yaitu demokrasi menurut Aristotle adalah pemerintahan rakyat.
Karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, slide yang kedua ini yaitu manfaat demokrasi. Jadi manfaat demokrasi ini terbagi menjadi 5 ya anak-anak. Yang pertama itu kesetaraan sebagai warga negara. Yang kedua memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Yang ketiga pluralisme dan kompromi. Yang keempat menjamin hak-hak dasar. Dan yang terakhir pembaruan kehidupan sosial. Jadi anak-anak manfaat demokrasi itu terbagi menjadi 5 ya. Nah, anak-anak sampai di sini paham ya? Kalau ada yang tidak paham, silakan tanyakan kepada ibu. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, untuk yang slide yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kepribadian yang demokratis. Ayo, di sini siapa yang bisa? Iya, silakan Cinta. Iya, benar sekali yang dibilang Sinta. Jadi, yang dibilang Sinta tadi, ciri-ciri kepribadian yang demokratis itu ada 7. Jadi, yang pertama, menerima orang lain. Yang kedua, terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, waspada terhadap kekuasaan. Yang kelima, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Yang keenam, emosi terkendali. Dan yang ketujuh, menaruh kepercayaan terhadap lingkungannya. Nah, anak-anak, contohlah seperti Sinta ya. Karena Sinta dia bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, semoga Sinta bisa memotivasikan teman-temannya agar bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Sinta ini sudah cantik, baik, pinter lagi. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Untuk yang slide yang terakhir ini yaitu prinsip demokrasi. Nah, jadi prinsip demokrasi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga, adanya hak memilih dan dipilih. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Dan yang keenam, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Jadi anak-anak, itulah prinsip dari demokrasi. Terbagi menjadi 6 macam. Oke anak-anak, sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan memberikan kalian tugas kelompok dan tugas individu. Nah, jadi tugas kelompok ini kalian buka buku halaman 103 dan untuk individu juga kerjakan esai, dan yang kelompok itu kerjakan soal pilihan ganda. Nah, itu dikumpulnya untuk minggu depan ya, untuk pekan yang akan datang nanti. Jadi untuk pekan yang akan datang kita merencanakan kegiatan belajarnya di luar ya anak-anak. Apakah semuanya setuju? Iya, kalau setuju, kita minggu depan mengadakan kegiatan pembelajarannya di luar sekolah atau di bawah pohon atau juga di luar sekolah ya. Tapi semuanya sudah setuju kan? Iya, oke. Berarti kalau sudah setuju, tugas yang ibu kasih tadi jangan lupa dikerjakan dan kumpul untuk pekan yang akan datang. Jadi di sini ibu akan sedikit menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu yang menyimpulkan, apakah ada siswa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa, nanti ibu kasih nilai 100 ya. Ya, silakan Pini. Iya, Pini pinter sekali. Jadi anak-anak
Si Pini tadi sudah menyimpulkan ya. Nanti Ibu kasih nilai 100 untuk Pini. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang demokrasi di Indonesia. Jadi, demokrasi itu berasal dari kata Yunani yang artinya demos dan kratos, rakyat dan pemerintahannya. Juga memiliki manfaat demokrasi, ciri-ciri kepribadian yang demokratis, dan juga prinsip demokrasi. Jadi anak-anak, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, semoga ilmu yang kita dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan kepada Allah. Ibu mohon ampun. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah.